terhadap tanah air Indonesia apabila ketika kami sedang diberikan tugas belajar di luar negeri. Selain itu, teman-teman, Research Academy menyediakan materi yang cukup menarik loh buat kita. Mulai dari yang pertama ada Introduction, Navigating the Landscape of Research Publications and Beyond. Kemudian yang kedua ada Original Research Publications. Yang ketiga ada Systematic Literature Review yang akan diselenggarakan di kelas SRL. Kemudian ada Case Report yang akan diselenggarakan di kelas Health Science. Kemudian ada Artificial Intelligence and Machine Learning yang akan diselenggarakan di kelas STEM. Kemudian ada empirical research yang akan diselenggarakan di kelas social science. Dan yang terakhir adalah conclusion. Nanti akan dibuat menjadi oral presentation. Menarik bukan teman-teman? Cocok banget nih buat pemula yang lagi mau belajar riset dan penelitian. Selain menarik materinya, narasumbernya juga nggak kalah keren dan tentu berpengalaman di bidangnya masing-masing. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membagi menjadi 3 kelas, teman-teman. Yaitu yang pertama ada Health Science. Salam hormat untuk Bapak Profesor Dr. Masteriano Saputra, SSI MSc, yang saat ini menjabat sebagai Head of Research Center for Vaccines and Drugs di organisasi Research Organization for Health, Badan Riset Inovasi Nasional. Halo Bapak Profesor Dr. Masteriano Saputra. Selamat bergabung. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Siap, selamat malam, Bapak. Salam Baik, Prof. yang Najib, kedua, Pak Satrio. siap. Terima kasih, Bapak. Kemudian yang kedua ada kelas Social Science yang akan dinarasumberi oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, MA. Beliau juga merupakan Chairman of the Institute of Social Science and Humanities atau disingkat ISSH di Badan Riset Inovasi Nasional juga. Kemudian yang terakhir di kelas yang ketiga ada STEM oleh Bapak Satrio Kridowahono PhD, merupakan Head of Research Center for Food Technology and Processes Badan Riset Inovasi Nasional juga. Itu dia teman-teman narasumber serta kelasnya masing-masing. Cukup menarik dan kompeten mungkin ya. Ya mungkin bisa teman-teman lihat bahwa narasumber ini sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Baiklah, saya juga ingin menyapa moderator yang akan menemani kita di setiap kelas, teman-teman. Ada Kak Asya. Halo Mbak Asya. Mbak Asya Oh, akan Mas Dim. menemani Halo, Mbak Asya akan menemani kita sebagai moderator di kelas Health Science. Ya, Mbak Asya ya. Kemudian ada Mas Denizar. Halo Mas Denizar. Halo Mas Dimas. Halo Mas Denizar. Halo, gimana Mas kabar? Sehat? Denizar juga akan menemani kita sebagai moderator di kelas Social Science. Kemudian yang ketiga ada Kak Farah. Halo Kak Farah Karana. Halo Dimas, halo semuanya. Halo. Hmm. Kak Farah juga akan menemani kita sebagai moderator di kelas STEM. Baiklah teman-teman, itu dia mungkin penjelasan singkat mengenai kegiatan atau acara kita pada kesempatan kali ini. Saya juga akan reminder teman-teman bahwa kelas kita akan berlangsung sampai tanggal 14 Juni. Jadi ini minggu pertama kita yang akan dibagi menjadi 3 kelas. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Setelah itu mungkin itu dari saya. Kemudian saya akan mempersilahkan mungkin di sini udah ada Mas Ilham yang sudah masuk sebagai koordinator PPI Daerah Kawasan Amerika Eropa. Halo Mas Ilham Caturvata, apakah sudah datang dan hadir? Halo Mas Dimas. Halo Mas Ilham, selamat datang. Selamat datang dan silahkan mungkin bisa memberikan sambutan sepatah atau 2 patah kata. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas atas kesempatannya. Luar biasa ya, sudah membawakan kegiatan ini. MC yang kita pilih pada hari ini sangat ceria dan terus semangat. Baik, langsung saya bakal langsung kasih sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan.
sehat, salam 24 jam. Di sini kita sebut salam 24 jam. Mengapa? Karena PPI Dunia Kawasan ini juga memiliki waktu ataupun timetable yang berbeda. Jadi ini adalah salam yang sekalian lah, simultan bahasanya. Jikalau di sini masih siang, di tempat lain itu sudah malam. Seperti itu. Lantas tak lupa pula yang saya hormati di sini ada para materi ataupun narasumber yang luar biasa. Yang pertama, mungkin jikalau saya salah sebut ataupun salah kata gelar, mohon dikoreksi dan mohon maaf. Yang pertama di sini ada Bapak Prof. Dr. Masteria Yunifisa Putra, SSI, MSc. Apakah Bapak hadir di sini? Selamat Sepertinya malam, hadir ya. hadir. Selamat, selamat sore Pak di waktu Rumania. Terima kasih Sore. sudah ibu materi. Dan kemudian ada Bapak Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, MA. Apakah Bapak Ahmad Ya, sudah? hadir. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat sore untuk waktu Rumania. Dan yang terakhir juga ada Bapak Satrio Krido Wahono, PhD. Sini ada Bapak Satrio. Ya, Ya, Assalamualaikum. Salam 24 jam ya, Waalaikumsalam. katanya tadi. 4 jam ya Pak. Terima kasih telah berkenan hadir. Jadi untuk itu saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sambutan ini agar kita langsung bisa menyampaikan seluruh materi yang luar biasa. Dan kemudian juga penghormatan saya kepada seluruh moderator dan juga mungkin ada panelis ya. Sepertinya tidak ada panelis di sini, hanya moderator dan juga para peserta dan partisipasi yang ada di sini. Adapun kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bertujuan untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan di bidang riset, khususnya untuk para pelajar yang sedang menempuh pendidikan, baik itu master, eh, bachelor, dan juga PhD. Terus saat ini saya juga master dan ini kegiatan yang sangat menarik bagi kami untuk melaksanakan tugas akhir ya, itu tesis. Dan semoga dengan ada kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang di sekitar. Seperti itu. Sehingga kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat ini kepada orang lain. Semoga ilmu ini juga menjadi bekal dari para narasumber ataupun materi sebagai ilmu amal jariah ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Lantas mungkin hanya itu kali ya yang bisa saya sampaikan karena jika terlalu panjang nanti kita tidak bisa mendapatkan kegiatan intinya. Karena maaf tadi sepertinya ada noise. Jadi kita langsung persingkat aja ya biar langsung masuk ke dalam kegiatan inti. Di sini ada narasumber yang luar biasa. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam 24 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham Caturfata selaku koordinator PPI Daerah Kawasan Amerika Eropa. Terima kasih juga telah memberikan sambutan yang menarik bagi para peserta dan para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat dan keadaan bahagia. Izinkan saya juga teman-teman memberikan penjelasan setelah ini karena akan kita mulai beberapa saat lagi untuk kelasnya masing-masing. Izinkan saya memberikan penjelasan bahwa nanti akan dibagi menjadi 3 kelas teman-teman. Kelas pertama yaitu Health Science, kemudian yang kedua Social Science, dan yang ketiga ada STEM. Nanti teman-teman masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Jadi nanti kita akan menjadi 3 kelas dan teman-teman bisa masuk ke dalam breakout room-nya. Seperti itu. Nanti di sana sudah ada moderator dan juga para narasumber yang akan menemani teman-teman di dalam kelas. Mungkin setelah ini saya akan langsung memberikan kepada moderatornya masing-masing jika Tiga sudah pemuda tersebut. siap. Ada yang berbicara mungkin? Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke dalam breakout
roomnya masing-masing sesuai dengan kelasnya masing-masing. Saya serahkan kepada moderator di kelasnya masing-masing. Terima kasih, moderator. Silakan. Baik teman-teman yang baru saja datang, selamat datang dan selamat mengikuti kelas Research Academy ini. Teman-teman yang mungkin tadi belum tahu penjelasan singkat, jadi silakan teman-teman yang baru saja bergabung untuk masuk ke dalam breakout room sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada 3 kelas di sini teman-teman, ada Health Science, Social Science, dan STEM. Silakan masuk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman yang baru saja hadir. Silahkan langsung masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Halo, saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman yang baru saja hadir. Teman-teman boleh langsung masuk ke breakout room-nya ya. Halo teman-teman, ini banyak sekali yang masih ada di main room. Silakan langsung masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Kalau mohon izin untuk Mbak Iza Lianti, Khalifatul Azizah, Indah, Mas Ardi, Mbak Rizka Apriliana, Mas Agi, Mbak Ruth Grace, silakan untuk masuk ke dalam breakout room. Terima kasih. Halo, 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 Mas Ardi, Mbak Rizka, Mas Agi, Mbak Yunia, Mbak Farah, mungkin bisa langsung masuk ke dalam breakout room-nya. Nah, Karena Faras, kita sudah menjadi ya, siap. ya. Eh, Mas Faras, mohon saya di assign ke social science ya. Saya sudah klik join tapi belum bisa masuk ini. Ada di more, coba tolong dicek Ya, Mas Denizar. Ada di more, saya, kemudian breakout room masuk. ya saya sudah join, sudah klik yes, klik join tapi belum Oke. masuk. Mungkin coba Mm-mm. di assign, coba Oh, dibantu assign, barangkali bisa dimasukkan saya. Faras atau Mas Dimas mungkin. Mas Faras mungkin ya. Boleh, Coba boleh. minta tolong Mas Faras. Oke, bentar coba saya cek. Di STEM ya, Mas? Saya di social Di science. sosial science. Oh, social STEM. Wait. Social science. Sudah bisa belum, Mas? Halo, Saya baik. masih di sini saya Selamat ini. datang teman-teman. Nah, oke. Suaranya nggak kedengeran. Mohon maaf, Prof. Prof Najib, mohon maaf. Ya, Salam. Eh, Tadi ada kendala, saya nggak bisa masuk breakout room ini. Baik, mungkin kita mulai saja, Prof. Oke, iya, bisa kita mulai. silakan. Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Terima kasih atas
partisipasinya, atas waktu yang diberikan dan kehadiran untuk ikut di acara PPIDK Amerop, khususnya di kegiatan Research Academy. Eh, Tadi kita sudah diperkenalkan ya, saya sudah diperkenalkan oleh teman kita Mas Dimas yang selaku MC. Sekarang gantian saya yang akan memimpin di kelas memoderatori ya, khususnya di kelas Social Science ini. Dan pertama-tama saya ingin memperkenalkan ya, narasumber kita terlebih dahulu. Sebentar, saya akan share screen ya, jadi supaya teman-teman juga tahu ya beliau. Baik, sebentar, masih loading. Baik, mungkin di layar teman-teman sudah ini ya tampil profil beliau. Mungkin saya ini karena saking banyaknya ya, mungkin saya akan bacakan sekilas saja ya profil dari narasumber kita pada sore hari ini di Turki ya. Oke, dengan Prof. Ahmad Najib Burhani, beliau berada saat ini bertugas di BRIN ya, khususnya di Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Pendidikan beliau ada terakhir ya untuk PhD di California University Santa Barbara USA tahun 2007 hingga 2013 ya. Kemudian amanah beliau saat ini beliau pernah diamanahi sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di tahun ini tahun 2020 ya. Kemudian kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya PMB Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sejak 2020 hingga 2021. Kemudian saat ini beliau diamanahi sebagai kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora IPSH Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sejak September 2021 hingga saat ini. Nah, kemudian beliau juga memiliki banyak penghargaan ini ya, penghargaan yang ini di sini ada Profesor Charles Wendell Memorial Award dari UCSB dalam kajian keislaman dan Timur Tengah 2013. Kemudian peneliti terbaik LIPI di bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan tahun 2020. Ikon prestasi Pancasila di bidang sains dan inovasi dari BPIP 2020. Kemudian Muhammadiyah Award di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2021. Dan beliau juga menerima beberapa fellowship ya, di antaranya International Institute for the Study of Islam in the Modern World, ISIM, Leiden, Belanda tahun 2007. Kemudian International Institute of Islamic Thought, Virginia, di Virginia, Amerika Serikat 2013. Center for Southeast Asian Studies di Kyoto, Jepang 2016. Kemudian Center on Religion, Culture and Conflict, CRCC, Drew University, New Jersey, Amerika Serikat 2016. Kemudian ISIAS, Yusuf Ishak Institute, Singapura 2017-2020. Dan beliau juga sangat banyak sekali ya publikasi yang dikeluarkan, yang diproduksi oleh beliau, mulai dari buku, book chapter, jurnal artikel, jurnal nasional, ensiklopedia semi populer, kemudian artikel populer ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya ada sekian banyak yang nggak cukup kalau kita harus sebutkan semuanya di atau dimasukkan di sini semuanya. Kemudian indeks beliau di Google Scholar H-Index 29 dan Scopus H-Index 9 ya. Dan email beliau ini yang mungkin dan juga sosmed beliau barangkali teman-teman ingin ini ya, jangan lupa untuk di-follow Instagram beliau, Twitter, ya, Facebook, dan mungkin kalau ada kolaborasi, mungkin ingin kolaborasi dengan beliau, mungkin bisa kontak email beliau. Baik, mungkin supaya kita masuk ke materi ya, karena yang lebih utama adalah materi, jadi saya mungkin langsung tutup saja dan saya akan serahkan waktu dan tempat. Kami persilakan Prof. Najib. Boleh saya diperkenalkan dulu, ini pesertanya dari kampus mana saja atau Ya. siapa saja sedang kuliah S1, S2, atau 3, S3 dan sebagainya?
biar tahu gambarannya sedikit. Oh iya, baik. Mungkin di chat kali Prof ya. Silakan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa memperkenalkan ini ya diri ya, dari mana asalnya, bisa diketik di chat, kolom chat, jadi supaya Prof Najib juga tahu. Nanti saya akan bacakan Bapak Ibu dari mana, kemudian mungkin sedang studi kah atau eh, sedang bekerja sebagai dosen atau peneliti di institusi mana. Nah, mungkin bisa disampaikan di chat, kolom chat ya Bapak Ibu. Ini wilayah Amerika dan Eropa ya. Ya, ya Prof. Betul Yang Prof. Amerika banyak atau sedikit? Yang Amerika eh, jadi kalau di teman-teman ini sebenarnya open ke semuanya sih Prof. Jadi rata-rata memang eh, lebih banyak dari teman-teman Indonesia Prof ya, yang memang ini tertarik dengan kegiatan-kegiatan teman-teman PPIDK Amerika Eropa. Nah ini, Ya, tapi juga soalnya saya baru hari 3 hari yang lalu pulang dari sana untuk wisuda anak saya yang ada di Amerika di Middlebury College untuk S1. Jadi apa namanya? Mungkin ada beberapa teman. Oh, ini dari ini ya teman-teman jurusan bahasa Jerman, Belanda. ya Prof. Eh, Ada oh iya 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 iya. ini dari UIN Sunan Kalijaga Magister Sastra Arab, kemudian Iya dari iya. Sarjana Terapan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan UGM, PhD student Turki jurusan Finance. Ada juga yang masih mempersiapkan untuk studi S2 sambil Iya, mengajar. iya. Oh gitu, oke Member, Prof. oke. Dari UGM. Iya Di Belanda juga ada Prof. Ini Universitas Belanda, iya iya bahasa Jerman. iya. Oh, ini berarti pesertanya sama waktunya dengan saya ini kebanyakan ini ya malam. Oh iya Prof. Ya Prof masih di Jepang Prof ya? Enggak, saya baru saja pulang 2-3 hari yang lalu itu dari Amerika. Eh, Oh, anak saya S1 di sana dan sudah selesai. Yang sekarang lagi menuju Turki. Tadi ada yang PhD student di Turki ya, iya. jurusan finance dan sebagainya kayak gitu. Materi saya sebetulnya agak banyak, tetapi mungkin nanti sampai berapa lama ini apa namanya waktunya? 40 menit Prof. Oke, berarti nanti silahkan di stop saja kayak gitu ya Siap Prof. kalau Nanti umpamanya. saya akan Iya. reminder Prof. Nggak, saya nggak perlu menyampaikan semuanya, tapi kira-kira yang kira-kira sampai di waktu itu gitu ya. Siap Prof. Bentar ya. Sudah kelihatan? Ya Prof. Sudah Prof. Kelihatan Prof. Ya. Ada suara lain itu Oh iya Prof. sepertinya. Maaf Prof. Ya, kita mulai ya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini, sharing beberapa informasi yang sesuai dengan permintaan dari panitia. Saya mencoba untuk menyesuaikan dengan eh, bidang saya, dengan disiplin saya. Makanya kemudian saya kasih judul Navigating the Landscape of Research and Innovation in Social Sciences and Humanities, gitu ya. Eh, ini nggak ada. Nanti berarti ini sekarang jam berapa? Di Jam mana Prof? pas jam 9 ya. Mungkin Ya. nanti sekitar 30 menit supaya apa namanya bisa selesai. Semoga bisa selesai kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk tentang navigating the landscape of research and innovation in social sciences and humanities, saya kira saya perlu untuk menyampaikan tentang apa namanya, sebetulnya di mana sih peran daripada ilmu sosial humaniora itu dalam kaitannya dengan pembangunan. Kita kan
seringkali kalau umpamanya berbicara tentang peran dan posisi ilmu sosial itu seringkali itu disederhanakan bahwa itu adalah dalam kaitannya dengan etika, dalam kaitannya dengan rekayasa sosial dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, mungkin saya mau mencoba untuk melihat seperti ini bahwa ada banyak elemen dari ilmu sosial dan humaniora itu ketika kita membaca dalam kaitannya dengan pembangunan, dalam kaitannya dengan perkembangan manusia dan iptek secara umum kayak gitu. Nah, paling tidak mungkin kita bisa membaginya kepada 6 kategori kayak gitu ya. Jadi peran daripada ilmu sosial itu diantaranya misalnya meletakkan dimensi kemanusiaan di dalam kaitannya dengan pembangunan, di dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi, juga di dalam kaitannya dengan katakanlah ilmu pengetahuan secara umum. Jadi seringkali kita melihat misalnya pembangunan itu hanya mengacu kepada infrastruktur, kepada katakanlah perkembangan teknologi dan sebagainya dan katakanlah kelewatan aspek daripada kemanusiaannya. Dan yang kita lihat di dalam ilmu sosial humaniora yang pertama itu adalah meletakkan dimensi kemanusiaan tersebut. Nah, aspek yang lain katakanlah kalau umpamanya kita bicara tentang apa namanya peran dan posisi ilmu sosial humaniora, maka dalam kaitannya dengan pembangunan dan juga teknologi dan sebagainya, misalnya terutama dalam pembangunan itu adalah bagaimana kemudian kita menata kebinekaan, bagaimana kita memanage kebinekaan, bagaimana kemudian kita membangun integrasi nasional dan sebagainya. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh disiplin dan keilmuan yang lain. Nah, studi yang berkaitan dengan kearifan lokal, local wisdom atau kearifan masyarakat dan sebagainya, itu juga hanya bisa dilakukan oleh ilmu sosial dan humaniora. Nah, juga misalnya kalau umpamanya kita berbicara tentang nation building, apa namanya, tentang pembangunan, tentang kebangsaan, keindonesiaan dan sebagainya, maka itu semuanya sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh ilmu-ilmu eksakta yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, yang berkaitan dengan identitas dan karakter bangsa. Studi-studi tentang itu hanya ada tempatnya di dalam katakanlah ilmu sosial dan humaniora. Juga kalau umpamanya kita bicara tentang pemerintahan, ya hampir segalanya itu terkait dengan ilmu sosial humaniora, ya. Terutama kalau umpamanya kita berbicara tentang demokrasi, good governance, tata kelola masyarakat dan sebagainya, maka itu semuanya adalah keilmuannya itu ada di dalam ilmu sosial humaniora. Hal yang lain yang kadang-kala kita juga berbicara tentang inovasi misalnya. Inovasi itu tidak hanya terkait dengan katakanlah mesin, robot, mobil, dan sebagainya. Tetapi banyak hal yang berkaitan dengan inovasi sosial. Teknologi di digital itu membutuhkan inovasi sosial. Misalnya kalau umpamanya secara umum inovasi sosial itu misalnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang kalau umpamanya di Jogja sekarang itu sangat ramai pembuang sampah dan sebagainya kayak gitu ya. Tidak hanya bisa diselesaikan dengan mesin penghancur sampah atau pembuang sampah, tetapi manajemen terhadap inovasi sosial pengelolaan sampah itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh ilmu sosial kayak gitu ya. Kemudian ada yang kaitannya dengan pengelolaan air, siklus tentang sawah dan sebagainya. Itu semuanya adalah diantaranya adalah inovasi-inovasi di bidang sosial. Juga kalau umpamanya kita bicara tentang koperasi, Grameen Bank, tentang Wikipedia dan sebagainya, itu adalah di antara ilmu sosial, kontribusi di dalam kaitannya ilmu sosial terhadap ilmu pengetahuan, pembangunan dan sebagainya. Makanya sebetulnya banyak hal yang tidak bisa dilepaskan. Yang kalau umpamanya kita bertemu dengan teman-teman dari Bappenas, bertemu dengan ilmu eksakta, kadangkala bingung apa sih peran ilmu sosial itu? Hanya untuk merekayasa saja kadangkala, merekayasa masyarakat atau membangun etika. Nah, yang sebetulnya banyak hal yang katakanlah tidak kita pahami tentang ilmu sosial dan humaniora. Makanya kemudian kita mencoba untuk meringkaskan secara mudah apa sih peran daripada ilmu sosial dan humaniora tersebut. Nah, saya sebetulnya pernah menuliskan ya yang mencoba untuk menggambarkan secara
ringkas gitu ya tentang peran posisi dan peran ilmu sosial humaniora di dalam BRIN, dan saya kira relevan untuk kita berbicara tentang konteks nasional secara umum atau bahkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan secara global kayak gitu ya. Yang intinya sebetulnya diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, yang kalau umpamanya kita baca di dalam Sains 45, maka peran daripada ilmu sosial dan humaniora itu diletakkan sebagai pembuka dan sekaligus penutup. Yaitu ada 8 tema. Yang pertama dan ke-8 itu adalah yang terkait dengan ilmu sosial humaniora. Nah, misalnya ada beberapa persoalan ya yang tidak akan bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan yang lain, dan itu hanya bisa dijawab oleh ilmu sosial dan humaniora. Misalnya pertanyaan tentang bagaimana Indonesia bisa nasionalismenya di era transnasionalisme dan konsep kewarganegaraan yang terus berubah saat ini. Nasionalisme seperti apa yang diharapkan pada tahun ketika Indonesia 2045 nanti, 100 tahun Indonesia nanti, kayak gitu. Ketika kita mungkin secara masyarakat berubah dan sebagainya. Apa yang membuat kita tetap menjadi bangsa yang satu dari Sabang sampai Merauke di tengah hantaman persoalan lokal dan global? Ada persoalan lain misalnya, apa yang menjadikan Indonesia itu Indonesia? Itu adalah beberapa pertanyaan yang saya kira tidak akan bisa, yang saya yakin tidak akan bisa dijawab oleh ilmu-ilmu yang lain, kecuali ilmu sosial dan humaniora, kayak gitu ya. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya itu ya. Kira-kira pertanyaannya itu adalah apa namanya? Bagaimana kira-kira teknologi itu membentuk ulang kemanusiaan? Hubungan kemanusiaan seperti apa yang kita temui di ujung perkembangan daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Ya mungkin teknologi bisa membuat tentang mesinnya dan sebagainya. Tetapi bagaimana nasib manusia itu setelah perkembangan itu terus berkembang? Bagaimana kemudian Indonesia atau kita semuanya itu menghadapi tentang arsitektur pengetahuan yang berubah? Bagaimana kita memiliki sistem pendidikan yang bisa membangun toleransi, rasa kemanusiaan, kejujuran, dan sebagainya kayak gitu. Ini semuanya adalah tugas-tugas dan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab, dilakukan kajiannya oleh ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Nah, misalnya kita juga bertanya tentang keindonesiaan kita, tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu adalah beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Inilah yang kemudian kalau umpamanya kita sering melihat di berbagai tempat, misalnya ilmu sosial humaniora itu hendak ditutup di Australia, di Jepang dan sebagainya. Maka itu karena ketidakpahaman tentang persoalan ini dan menganggap katakanlah perkembangan negara, perkembangan bangsa dan sebagainya itu hanya ditopang oleh ilmu-ilmu seperti teknologi dan sebagainya. Yang paling dekat dengan hitungan pemerintah, kadang-kala itu hanya ilmu ekonomi kayak gitu ya, ilmu-ilmu komunikasi, ilmu-ilmu yang lain atau ilmu sejarah dan sebagainya. Kadang-kala dipakai hanya untuk menjustifikasi untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan politik tertentu saja kayak gitu ya. Yang sebetulnya itu adalah keperluan yang sebetulnya ilmu-ilmu yang terkait ilmu sosial humaniora secara umum itu adalah memiliki peran penting dalam kaitannya dengan segala hal dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Yang meskipun mungkin di beberapa tempat atau dalam posisi sosial, kadang-kala ilmu sosial humaniora itu ditempatkan sebagai second class kayak gitu ya, ilmu yang nomor 2, dan kadang-kala secara gaji atau apa mungkin atau secara dana riset mungkin lebih kecil dan sebagainya. Itu adalah karena pemahaman yang mungkin tidak tepat dalam melihat tentang ilmu sosial dan humaniora. Sepertinya ilmu sosial humaniora itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Menulis sejarah bisa dilakukan oleh siapa saja. Menulis yang terkait dengan masyarakat bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus belajar dan sebagainya. Ini ada antaranya adalah kesalahpahaman untuk memahami ilmu sosial humaniora. Membaca sejarah pun itu ada caranya. Membaca yang berkaitan dengan masyarakat ada dan sebagainya itu ada caranya kayak gitu ya. Yang kemudian ketika kemudian
dilakukan tanpa ilmu, yang terjadi hanyalah misalnya making sense gitu ya, sepertinya mengotak-atik segala persoalan yang berkaitan dengan ilmu sosial, yang kemudian itu yang bisa kemudian membawa kita kepada kesalahan dalam memahami masyarakat dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang sebetulnya saya tulis yang mencoba untuk meletakkan tentang ilmu sosial dan humaniora secara umum dalam kaitannya dengan pembangunan teknologi dan juga perkembangan masyarakat secara umum. Ada yang berkaitan dengan bias ilmu eksakta di dalam masyarakat kita, dalam masyarakat secara umum, dan juga pemahaman tentang inovasi yang saya sebutkan tadi, misalnya didominasi oleh pemahaman tentang teknologi, robot, mesin, dan sebagainya. Ya, itu adalah beberapa persoalan yang masih banyak ada di dalam benak dan pikiran daripada masyarakat kita, termasuk mereka yang ada di dalam pengambilan kebijakan di pemerintah, kayak gitu ya. Jadi sebetulnya ilmu sosial dan humaniora itu memiliki posisi yang sangat penting dalam kaitannya dengan masyarakat dan juga kenegaraan dan juga teknologi dan sebagainya. Tetapi seringkali bahkan kita sendiri tidak bisa menjawab tentang seperti apa peran daripada ilmu sosial dan humaniora itu. Kasus seperti yang terjadi yang ini, misalnya saya sebutkan Menteri Pendidikan Jepang, Hakubun Shimomura, yang akan menginstruksikan kepada 86 universitas negeri yang di sana pada 2015 yang lalu untuk ya mungkin hendak menutup sebetulnya ilmu sosial humaniora karena dianggap tidak memiliki tempat atau tidak diperlukan dalam kaitannya dengan pembangunan. Ini kesalahpahaman seperti ini banyak terjadi di dalam masyarakat kita kayak gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita ringkaskan, sebetulnya peran daripada ilmu sosial dan humaniora itu adalah first and foremost, itu adalah menjadikan kita itu sebetulnya tetap memiliki kemanusiaan, memiliki empati, curiosity, kreatif, critical thinking, flexibility, adaptability, dan juga memiliki katakanlah rasa toleransi dan sebagainya. Itu yang mendesain, menciptakan ilmu sosial dan humaniora secara umum, dan juga untuk menjadikan kita sebagai manusia secara utuh dalam kaitannya sebagai bangsa kayak gitu ya. Saya mencoba sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah pembukaan introduction sedikit tadi kayak gitu ya, tentang seperti apa sih tren research yang akan datang, dan dalam kaitannya ini adalah frame-nya adalah tentang dalam frame ilmu sosial dan humaniora kayak gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah yang seperti yang diminta, misalnya yang terkait dengan research dan inovasi di bidang ilmu sosial dan humaniora, dan juga tentang publikasi dan sebagainya kayak gitu. Dan juga yang terakhir, mungkin nanti nggak akan sampai kepada yang terakhir itu, sebetulnya ini yang terpenting tapi mungkin tetapi agak rumit ya gitu ya membicarakannya kayak gitu. Mungkin kalau umpamanya nanti ada kesempatan kita bisa membicarakan secara khusus tentang state of art di dalam ilmu sosial dan humaniora kayak gitu ya. Masing-masing disiplin tentu saja memiliki state of art sendiri-sendiri. Misalnya yang saya maksudkan state of art di sini adalah tentang dinamika, tentang perkembangan masing-masing ilmu kayak gitu ya, di bidang ilmu sosial humaniora. Katakanlah kalau umpamanya sekarang itu semua trennya keilmuan sosial humaniora itu bagaimana kemudian berhadapan dengan perkembangan yang kita sebut dengan media sosial, berkaitan dengan teknologi digital, perkembangan revolusi di dalam kedokteran, stem cell, dan sebagainya. Itu adalah apa yang dihadapi oleh ilmu sosial dan humaniora secara umum dalam perkembangan terakhir ini. Kalau umpamanya kita membandingkan dengan masa Orde Baru kayak gitu ya, ilmu sosial humaniora itu selalu waktu itu selalu berada dalam bayang-bayang kontrol daripada pemerintah. Jadi yang saya sebutkan tadi, misalnya ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu yang berkaitan dengan kependudukan, waktu itu banyak dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Ilmu ekonomi adalah untuk membangun ideologi pembangunanisme. Ilmu sejarah dipakai untuk katakanlah menjadi legitimasi tentang kekuasaan daripada Orde Baru. Ilmu populasi dipakai untuk kemudian untuk mengatur masyarakat dan sebagainya. Ilmu kependudukan dan sebagainya. Itu fenomena yang terjadi, yang menjadi tantangan pada masa Orde Baru. Nah, sekarang ketika demokrasi mungkin sudah terbuka,
ada perkembangan dan tantangan yang berbeda. Di antaranya adalah tantangan yang berupa market, neoliberalisme, kapitalisme, dan sebagainya. Misalnya katakanlah kalau umpamanya saya mencontohkan, riset-riset di dalam ilmu sosial belakangan itu didrive terutama oleh kepentingan market, kayak gitu ya. Didrive untuk kepentingan katakanlah katakanlah eh, ini yang mungkin contohnya itu adalah semisal ini ya, ilmu politik katakanlah ya. Karena tuntutan misalnya, kalau dulu misalnya ilmu politik bisa bermacam-macam itu ya, tetapi sekarang itu kecenderungannya itu adalah ilmu politik yang berisi tentang survei, berisi tentang katakanlah exit poll kayak gitu ya, tentang bagaimana kita melihat tentang hasil-hasil pemilu, hasil pilkada dan sebagainya. Jadi kuantitatif untuk ilmu politik itu menjadi dominan belakangan kayak gitu ya. Ilmu politik yang berkaitan dengan demokrasi secara umum, tentang substansi demokrasi dan sebagainya, barangkali menjadi nomor 2 dan sebagainya. Ini yang diantaranya saya maksudkan dengan state of art kayak gitu ya. Tetapi yang paling belakangan itu state of art itu adalah diantaranya bagaimana misalnya ilmu seperti komunikasi itu berhadapan dengan sosial media, berhadapan dengan teknologi digital dan sebagainya. Kemudian bagaimana ilmu hukum itu berhadapan dengan e-voting, bukan e-governance, kemudian e-court kayak gitu ya, semua yang berbau dengan apa namanya iktp dan sebagainya itu adalah menjadi tantangan berbagai ilmu ya. Iktp itu menjadi tantangan ilmu kependudukan dan sebagainya. Jadi itu adalah yang kemudian membangun perubahan state of art daripada berbagai ilmu di dalam ilmu sosial humaniora kayak gitu ya. Nah, yang pertama sebetulnya yang ingin saya sampaikan, mungkin ini yang berkaitan dengan tren dan riset dan inovasi, terutama di bidang ilmu sosial dan humaniora. Saya membukanya dengan pertanyaan semisal ini. Ini pertanyaan di dalam Science 45, buku yang saya sebutkan di sini, yang bisa di-download secara gratis nanti kalau umpamanya teman-teman menginginkan. Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan juga kajian yang berkaitan dengan Indonesia menuju 2045 dalam kaitannya dalam perspektif ilmu pengetahuan gitu ya. Agenda ilmu pengetahuan Indonesia menyongsong 1 abad kemerdekaan yang disusun oleh teman-teman di ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, yang saya salah satu anggotanya kayak gitu ya. Jadi, how do technology and I redesigning our humanity? Jadi bagaimana kemudian misalnya AI dan juga teknologi itu mendesain ulang tentang kemanusiaan kita. Apa namanya? Ringkasnya mungkin seperti yang saya tulis, yang kita tulis di sebelah itu ya. Revolusi teknologi beberapa dekade belakangan ini membuat manusia mampu menaklukkan rintangan alam, waktu, dan ruang. Namun teknologi adalah pedang bermata dua, dapat melindungi atau mensukseskan pemegangnya, tapi juga dapat menghancurkannya. Demikian juga teknologi komunikasi dan informasi dengan revolusi komunikasi yang terus berlangsung, peradaban manusia seperti apa yang tercipta di masa depan gitu ya. Hubungan kemanusiaan seperti apa yang kita temui di ujung perkembangan ini. Ini misalnya kalau umpamanya kita kaitkan dengan AI kayak gitu ya. AI itu tentu saja akan membantu banyak hal daripada kita. Tetapi AI itu juga mengancam tentang lapangan kerja. AI itu juga bisa bersikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu. AI itu juga bisa katakanlah apa namanya memberikan sebuah apa namanya bukan menjadi tantangan terhadap pendidikan kita dan sebagainya. Jadi ini adalah perkembangan teknologi yang saya kira efeknya terhadap kemanusiaan itu menjadi sangat penting. Yang karena itu meskipun ini tidak secara khusus berkaitan dengan dengan manusianya, tetapi ini memiliki efek sangat luar biasa terhadap manusia. Yang karena itu ilmu sosial humaniora perlu untuk kemudian dan harus merespon dan tidak bisa tidak merespon tentang perkembangan teknologi dan AI ini kayak gitu ya. Nah, ini sama seperti pertanyaan tadi. Yang kalau umpamanya saya sebetulnya sudah menuliskan beberapa gitu ya, dan juga banyak sekali itu ya ironi tentang tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah ini, kecerdasan buatan.
dan kecemasan dehumanisasi kayak gitu ya. Yang intinya kalau umpamanya kita sebutkan misalnya bahwa perkembangan ini akan membuat manusia itu, perkembangan AI dan teknologi itu, kalau umpamanya kita tidak bisa memanagenya, mengelolanya dan sebagainya, pada ujungnya akan menghilangkan manusia daripada kemanusiaannya kayak gitu. Itu ironinya, gitu. Yang diantaranya misalnya adalah kita itu sudah dikontrol dengan clickbait kayak gitu ya. Orang kemudian tidak lagi memiliki pertimbangan kecuali agar katakanlah mendapatkan klik yang banyak dalam kaitannya informasi dan sebagainya. Orang kemudian di dalam kaitannya dengan ini teknologi ini terbangun di dalam enclave-enclave itu kelompok-kelompok segregasi-segregasi yang dibangun oleh teknologi ini kayak gitu ya. Kemudian banyak hal yang saya kira ironi dan perkembangan teknologi itu yang kemudian mengubah tata ulang manusiaan. Yang katakanlah misalnya the death of apa namanya expertise itu yang diantaranya juga perkembangan teknologi. Orang tidak memiliki tentang penghargaan terhadap mereka yang ahli dan merasa ahli di dalam semuanya karena perkembangan teknologi ini. Jadi ini diantaranya adalah apa namanya dampak daripada perkembangan teknologi itu. Nah, terus kemudian ini tentang beberapa hal itu ya. Kalau umpamanya kita bicara tentang SDGs yang sekarang itu hanya 15% yang berhasil dan sebagainya, itu adalah tantangan juga tentang bahwa no poverty, zero hunger dan sebagainya itu tidak akan terwujud dalam 2030 dan sebagainya kayak gitu ya. Ini yang saya tadi sebutkan tentang AI itu, yang the end of humanity atau justru the beginning of civilization. Yang ini yang kemudian menjadi berita dari Time tentang perkembangan itu. Yang kemudian kita perlu meresponnya dan harus meresponnya secara ilmu sosial kayak gitu. Yang diantaranya kalau umpamanya di dalam ilmu mungkin keagamaan itu ya, kita tidak lagi memerlukan katakanlah majelis Basul Masail, majelis tarjih, kemudian MUI, karena segala hal itu sebetulnya kita bisa menemukan jawabannya di dalam AI. Makanya dia menjadi kiai sendiri kayak gitu ya. Apa namanya yang menjawab beberapa persoalan kita kayak gitu. Nah, terus ini sedikit catatan saya tentang perkembangan AI yang apa namanya, yang diantaranya akan mempengaruhi perkembangan daripada ilmu pengetahuan sosial humaniora secara umum kayak gitu. Terus kemudian ada yang berkaitan dengan ibadah virtual dan sebagainya, digitalisasi yang mempengaruhi tentang kehidupan sosial kita, ritual keagamaan kita dan sebagainya. Nah, ini yang perkembangan manusia secara umum yang saya sebutkan tadi itu ya, yang dimana selain daripada AI itu adalah perkembangan teknologi kedokteran. Jadi apa namanya yang disebut dengan manusia super yang dulu dibayangkan di masa Nazi itu akan lahirnya manusia super cantik, super ganteng dan sebagainya. Itu sekarang itu bukan lagi sebagai sesuatu bayangan, tetapi itu sudah bisa diciptakan dengan genome editing, genome sequencing dan sebagainya kayak gitu ya. Yang kemudian kalau umpamanya dulu evolusi manusia itu berasal misalnya diyakini dalam teori kayak Darwin yaitu ya dari monyet dan sebagainya. Nah, sekarang itu adalah yang kita sebut dengan cybernetic organism itu ya. Manusia, setengah mesin kayak gitu ya, seperti di gambar ini. Itu bukan sebagai sesuatu yang hanya ada di dalam film-film Hollywood, tetapi menjadi sesuatu yang real, yang akan terjadi pada masa depan. Genome editing misalnya, yang kemudian kita bisa menghilangkan polio dengan mengedit janin masih di dalam kandungan, bisa menghilangkan HIV/AIDS, kayak gitu ya. Dari ibu yang terkena HIV, yang anaknya kalau mestinya akan langsung terkena bayinya kayak gitu ya, tetapi itu bisa dihilangkan. Terus kemudian apa namanya yang akan datang itu misalnya head transplant otak dan sebagainya yang kita lihat di dalam beberapa film itu adalah sesuatu yang kemudian akan mengubah manusia yang akan datang kayak gitu ya. Jadi apalagi dengan apa namanya yang kita babak baru rancang manusia super itu ya, yang kemudian kita sudah menemukan template, sudah menemukan
manual untuk membuat manusia kayak gitu ya. Yang intinya itu sepertinya kita tidak memerlukan Tuhan lagi untuk menjadikan manusia, sama seperti membuat mesin dan sebagainya kayak gitu. Dan ini sudah komplit itu. Artinya secara teori manusia bisa menciptakan manusia yang lain. Nah, itu pertanyaannya itu adalah bagaimana kira-kira hubungan keluarga, hubungan sosial, hubungan pemerintahan ketika sebagian manusia itu adalah sebagian manusia, sebagian mesin. Ketika diri manusia itu tidak memiliki orang tua lagi, ketika hubungan kekeluargaan itu tidak terbangun seperti pada masa yang lalu. Bagaimana kira-kira kita berbicara tentang hukum waris, bagaimana kita bisa menata tentang hubungan laki-laki perempuan ketika kondisinya sudah semestial ini. Ini yang kemudian mengubah tata kelola tentang hubungan, tentang ilmu sosial yang ada di dalam masyarakat kita kayak gitu ya. Ini yang kemudian kalau umpamanya saya bicara tentang landscape, ilmu sosial dan sebagainya, perkembangan ini yang kemudian mengubah tentang tata kelola, tentang ilmu sosial secara umum kayak gitu. Semua ilmu sosial saat ini adalah berhadapan dengan perkembangan hal ini kayak gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tentang evolusi kayak gitu ya, evolusi manusia yang dari dulu kemudian sekarang dan sebagainya ini menjadi tantangan tentang perkembangan kita saat ini kayak gitu. Jadi tantangannya bukan tentang sejarah, bukan hanya sejarah seperti yang dulu kita bayangkan, tetapi tentang sejarah masa depan manusia kayak gitu ya. Ini yang tentang masa lalu yang menjadi bayangan seperti di Nazi dan sebagainya kayak gitu ya. Yang sekarang itu sudah menjadi kenyataan tentang manusia super yang memiliki shape, benefit, tentang movement dan sebagainya, mind seperti yang ada di dalam apa namanya berbagai film kayak gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai generation of superhuman, yang dengan bagaimana kita bisa mengedit dengan stem cell dan sebagainya untuk menciptakan manusia yang tidak memiliki sakit, tidak memiliki rasa, tidak memiliki mungkin cinta kayak gitu ya, atau memiliki bisa hidup 1000 tahun lagi kayak gitu seperti karya Chairil Anwar itu, puisi Chairil Anwar kayak gitu ya. Dan apa namanya itu menjadi tantangan kita, tantangan yang berkaitan dengan etika, tantangan yang berkaitan dengan hubungan sosial dan sebagainya kayak gitu. Saya juga sudah menuliskannya itu di dalam beberapa artikel pendek itu ya tentang masa ini, tentang apakah ini akan menjadi akhir daripada peradaban atau menjadi awal daripada peradaban manusia dan sebagainya. Nah, itu sedikit tentang tantangan ya. Mungkin kalau umpamanya kita bicara tentang ilmu sosial. Nah, kita misalnya apa namanya menghadapi berbagai perkembangan tersebut menjadi substansi katakanlah konten daripada ilmu pengetahuan sosial humaniora. Tetapi kita di Indonesia sebetulnya menuju ke sana itu masih memiliki tantangan yang sifatnya mendasar kayak gitu ya, yang berkaitan dengan ekosistem research dan inovasi bidang sosial dan humaniora. Yang kalau umpamanya kita tidak mengatasinya, alih-alih kita berpikir serius tentang substansi, tentang berbagai dengan ilmu pengetahuan sosial kayak gitu ya. Nah, eh, apa namanya? Ini menjadi landasan penting kayak gitu. Kita saat ini sebetulnya misalnya yang tantangan yang berkaitan skopusisme dan sebagainya itu kita coba atasi. Sebetulnya kita tidak harus menerbitkan dalam bentuk misalnya jurnal dan sebagainya kayak gitu ya. Kita kemudian di tempat kami itu menerbitkan buku-buku yang diantara ini saya tampilkan ini ya. Tentang berbagai isu yang ada di sekitar kita, isu Papua, isu kehutanan, isu tentang apa namanya tol laut, maritime kayak gitu ya, tentang environment, tentang ibu kota Nusantara. Kita coba menjawab beberapa isu yang ada di depan kita, yang harus diselesaikan secara komprehensif, tidak scattered jawabannya dalam bentuk katakanlah tulisan-tulisan yang terpisah dan sebagainya. Ini adalah beberapa karya yang kita lakukan untuk kemudian menjawab beberapa persoalan sosial dan humaniora yang ada di Indonesia. Ini yang misalnya dua
dua tema yang sebelumnya kita andalkan kepada karya-karya. Biasanya kalau umpamanya tentang Indonesia dan sebagainya, tuh yang pertama menuliskannya secara teoritis, secara lengkap itu adalah peneliti asing yang hanya sebentar datang di Indonesia. Kita mencoba mengubah itu dengan menampilkan misalnya beberapa isu yang ada di depan kita itu kita jawab dengan karya-karya kita itu ya. Misalnya tentang Nusantara, ibu kota Nusantara, tentang maritim, tol laut dan sebagainya. Global Maritime Fulcrum kayak gitu ya. Kita mencoba untuk memberikan kontribusi di sini kayak gitu. Nah, ini yang terkait dengan bonus demografi, tentang foreign policy, tentang UMKM dan sebagainya. Kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan menerbitkan. Jadi di BRIN kita di ilmu sosial itu mencoba untuk mengarahkan untuk menjawab berbagai persoalan itu. Termasuk diantaranya yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tentang digital disruption. Yang menjadi tantangan kita ke depan, insya Allah akan kita memiliki terbitan yang terkait dengan itu kayak gitu. Jadi ini beberapa kegiatan kita untuk menjawab beberapa persoalan yang ada di masyarakat kita. Mungkin saya akan skip aja. Tetapi paling tidak ini adalah 4 skema ya. Di dalam pengembangan apa namanya landscape ilmu sosial dan membangun ekosistem research yang ada di Indonesia gitu ya. Yang ada di BRIN itu diantaranya adalah misalnya open platform, jadi kita memberikan fasilitas tempat dan sebagainya, sistemnya apa namanya co-working space dan sebagainya yang bisa dipakai oleh teman-teman nanti kalau umpamanya pulang ke Indonesia dan sebagainya. Terus kemudian ada apa namanya berbagai skema seperti fellowship, scholarship dan juga postdoc bagi teman-teman nanti yang sudah selesai kayak gitu ya, untuk kemudian membangun berkolaborasi, membangun ekosistem bersama. Karena tanggung jawab BRIN itu misalnya bukan hanya kepada penelitinya, tetapi bagaimana indikator keberhasilannya itu bagaimana research dan inovasi nasional itu secara umum itu bisa berkembang. Dan yang salah satunya yang menjadi tantangan berat itu adalah ilmu pengetahuan sosial dan humaniora tadi itu. Nah, terus kemudian ada ini tentang research mobilities itu yang kita kembangkan, tentang berbagai ini yang saya tampilkan sebagai tawaran bagi teman-teman nanti yang akan pulang ke Indonesia untuk ke postdoc, untuk menjadi peneliti, menjadi visiting fellow dan sebagainya untuk diberi. Terus kemudian ada skema fasilitasi, berbagai fasilitasi research kayak gitu ya, yang diberikan, yang kemudian bisa dipakai oleh teman-teman untuk mengembangkan research. Terus kemudian ada regulasi yang mencoba untuk kemudian mengatasi tantangan yang saat ini katakanlah sulit, sebelumnya sulit untuk peneliti asing dan sebagainya, yang kemudian ada di regulasi di dalam BRIN dan sebagainya. Nah, salah satu tantangan yang disebutkan di dalam TOR yang coba untuk apa namanya kita hadapkan, yang kita hadapi itu adalah yang berkaitan dengan budaya riset, moralitas akademik, dan yang mungkin yang terakhir saya tulis itu tentang sengkarut akademik kayak gitu ya. Kita ini apa namanya kalau umpamanya bisa saya sebutkan itu berada di dalam 3 persoalan besar kayak gitu ya di dalam dunia akademik kita itu, termasuk diantaranya ya tentu saja adalah ilmu sosial humaniora. Itu adalah yang berkaitan dengan neoliberalisme dalam kaitannya dengan pendidikan yang mungkin kemarin ramai dengan uang kuliah itu ya, kenaikan itu yang apa namanya mungkin tak terjangkau oleh banyak orang kayak gitu ya. Yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan apa namanya matrik kayak gitu ya. Matrik itu menjadi standar umum bagi semua lembaga pendidikan kita, termasuk diantaranya adalah ke apa namanya kecenderungan kita untuk kemudian mengatur segalanya itu dengan Scopus ya gitu ya. Tentu saja itu adalah mekanisme untuk menilai agar publikasi kita itu mendapatkan review yang setara, review yang serius dari peneliti asing kayak gitu ya, peneliti yang di bidangnya bukan peneliti asing saja kayak gitu ya. Tetapi itu seringkali kemudian menjadikan orang menghamba kepada Scopus kayak gitu ya. Bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang kemudian orang kemudian terjebak kepada apa namanya predatory journals yang membayar sampai 40 juta, 30 juta dan sebagainya kayak gitu ya.
kebijakan yang awalnya itu yang disebut dengan apa namanya efek kobra itu ya. Kebijakan ini di awalnya untuk mempush publikasi kita itu agar banyak. Tetapi kemudian orang yang disebut dengan efek kobra tadi itu adalah menjadi peternak kobranya, menjadi peternak penerbitan, dan kemudian ada berbagai maklar-maklar dan sebagainya untuk penerbitan dan sebagainya kayak gitu ya. Itu adalah beberapa tantangan tentang budaya kita gitu ya. Hal lain di dalam publikasi kita itu adalah tentang kejujuran akademik dan sebagainya kayak gitu. Ini adalah beberapa persoalan yang saya kira kita hadapi bersama dalam kaitannya dengan apa namanya